Kita lanjutkan diskusi, Bang Pitra. Jadi seberapa penting sebetulnya informasi dari pihak-pihak yang memeriksa atau dokter kemudian yang mengantarkan ke rumah sakit dan juga yang menjemput, bahkan yang memberikan instruksi untuk segera ke Jakarta? Ya, sudah jelaskan dalam hukum pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya dengan keterangan daripada seperti yang disampaikan oleh Mbak Pera tadi, dokter yang mengantarkan dan lain-lainnya, itu harus dilakukan karena itu untuk mengungkap kebenaran material terkait dengan peristiwa tersebut. Apakah peristiwa tersebut memiliki suatu hal kematian yang wajar atau tidak. Nah, maka dari itu sesuai dengan pasal 235 KUHP yang baru, ada 8 alat bukti dalam perkara pidana. Jadi kalau ekshumasi itu menurut saya bukan akhir segalanya. Nah, ekshumasi itu salah satu bagian daripada pembuktian. Nanti akan dituangkan dalam surat keputusannya apa, kan begitu. Akan tetapi dari segi pemeriksaan saksi, ya, petunjuk, keterangan ahli dan lain-lainnya, untuk membuat terang perkara ini harus lebih didalami lagi. Artinya tidak berpatokan kepada ekshumasi. Ekshumasi itu hanya sebagai bukti pendukung. Baik, bagaimana dengan handphone yang hilang milik almarhum? Saya kira ini sangat penting sekali karena itu akan menunjukkan apakah ada keterkaitan dengan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut. Sehingga dengan adanya handphone, penyidik bisa melakukan metode scientific crime investigation terkait dengan elektronik untuk dilakukan profiling. Nah, kalau seumpamanya handphone tersebut tidak ada, tentu penyidik mengalami hambatan untuk melakukan profiling terhadap siapa yang menghubungi yang bersangkutan. Bisakah mengarah ke obstruction of justice? Yes, kalau seumpama ada penghilangan barang bukti itu merupakan kategori obstruction of justice, ya. Jadi permintaan keluarga saya kira harap dibantu juga Bang Febri, ya, kalau memang ada handphone dikembalikan saja. Kalau memang tahu informasi itu, seperti katanya juga dompet belum dikembalikan, ya siapa tahu ada isi dompet tersebut ATM, jadi PPATK juga harus mendalami itu gitu loh. Siapa-siapa yang mentransfer dan hal lainnya seperti itu. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, terkait dengan dua peristiwa ini Pak Susno, seberapa besar sih kemungkinan peran dari almarhum Soetrimo terhadap kasus yang dihadapi oleh Febri Adriansyah? Yang paling tahu adalah penyidik dari tim Kortas Tipikor, karena yang nangani perkara awal ya terkait dengan FA. Bosnya Pak Soetrimo ini. Yang kedua, sekarang ini penyidik dari Kejaksaan Agung yang melanjutkan penyidikannya. Kalau dia memang saksi penting, dia kan pasti dalam struktur perkara ini sudah tercatat di situ, sudah masuk. Dan jumlah saksi, berita acara saksi, daftar saksi oleh penyidik Kortas Tipikor sudah dikirim semua ke kejaksaan gitu. Nah, kalau dia terdaftar misalnya sudah mendapatkan perlindungan dan sebagainya, berarti orang itu orang sangat penting. Kalau dia tidak terdaftar dan tidak pernah diperiksa jadi saksi, kita bisa tahu berarti dia tidak penting. Nah, timbul pertanyaan, kenapa dia dipanggil ke Jakarta? Kan ke Jakarta ini kan pribadi urusan dia. Orang ini kan adalah penting bagi pribadi Pak FA. Nah, sekarang tinggal sejauh mana penting pribadinya nih, apakah masuk sampai ke urusan-urusan lain atau pribadi yang kaitannya dengan apa tadi, rumah tangga gitu kan, rumah tanggaan, kebun gitu, mungkin ngurusi sopir anak sekolah dan sebagainya yang kita tidak tahu sampai di sana. Muncul spekulasi di publik, Mas Febri, tidak bisa dinafikan gitu ya, bahwa Karungga almarhum Soetrimo adalah saksi kunci dari kasus dugaan korupsi yang sedang dihadapi oleh Pak FA. Menurut Anda, apakah dugaan atau spekulasi ini dapat dibantahkan dengan tanpa adanya perlindungan dari LPSK? Begini, pertama perlu kami sampaikan informasi bahwa almarhum bukan Karungga. Itu beda sekali ya. Kalau Karungga ini kan kepala rumah tangga yang seolah-olah memang mengurusi semua. Tadi kita dengar secara jelas ya, Mbak Aan tadi bilang pekerjaan yang dilakukan dari komunikasi tersebut, misalnya ada untuk kebun begitu. Terus ada yang sedang duduk di bagian luar rumah bersama sejumlah orang gitu kan. Jadi itu beda sekali dengan posisi Karungga yang harus memanage semuanya. Itu perlu clear sekali. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak keluarga adalah almarhum ini memang sudah lama
bekerja untuk pihak keluarga, tetapi dalam waktu-waktu terakhir sebenarnya mungkin bukan disebut pegawai ya, karena kadang-kadang bekerja membantu, kadang-kadang bekerja di tempat lain, kadang-kadang kemudian pulang ke kampung. Jadi sangat fleksibel sebenarnya posisi almarhum di sana. Jadi bukan intens yang, kalau spekulasinya kan muncul seolah-olah intens melekat pada Pak FA begitu. Itu saya kira kalau dari informasi yang kami terima tidak begitu. Yang kedua, terkait dengan saksi yang bisa menjawab adalah teman-teman penyidik di kejaksaan. Benar tadi Pak Susno clear sekali menjelaskan kalau memang almarhum adalah saksi kunci, seharusnya sejak proses penyidikan awal atau proses penyelidikan itu sudah teridentifikasi kan, karena kita tahu betul sekarang ada sejumlah saksi kan yang dilindungi di LPSK. Tapi kita kan kami nggak tahu semuanya daftar rencana saksi di tim 9 Kejaksaan Agung. Yang pasti dari 2 kali proses pemeriksaan yang dilakukan, saya mendampingi secara langsung Pak FA, tidak ada pertanyaan satupun terkait dengan peristiwa ini. Jadi sejauh ini tampaknya ini 2 peristiwa paralel yang terpisah dari fakta-fakta dan informasi yang saya ketahui sejauh ini. Tapi Polri mungkin punya proses dan data lain. Nah, itulah yang kami sangat harapkan agar spekulasi ini tidak kemudian berkembang menjadi konspirasi begitu analisisnya. Maka kita perlu setia nih ke fakta. Saya setuju tadi ketika dikatakan bukti itu kan harus lebih terang dari cahaya. Nah, biarkan kita sama-sama percayakan nih pada penyidik yang sedang bekerja. Baik, Pak Jan, jadi spekulasi bahwa almarhum Soetrimo merupakan saksi kunci terhadap kasus FA, apakah mudah untuk dimantahkan? Ya. Singkat saja. Sederhananya kita harus memberikan kepercayaan kepada penyidik, baik penyidik pidana umum maupun pidana khusus. Mari kita melihat mengawal program ini, penyidikan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya apa? Fakta-fakta yang sudah disebutkan tadi, kalau memang dia tidak merupakan saksi kunci, tentunya tidak akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Dan kejadian ini bersamaan kejadiannya. Nah, karena itu sekali lagi kita berharap masyarakat tidak terpancing untuk melihat ini secara simpati yang berlebihan sehingga mengaburkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Baik. Karena itu kita berharap mudah-mudahan melalui situasi seperti ini kita bersama-sama melihat bahwa apa hasil dari penyidikan Polri tentang temuan-temuannya bisa bermanfaat untuk meluruskan agar tidak lagi terjadi kontroversi di antara penyidikan kasus yang sebenarnya, karena kita melihat banyak tadi saksi-saksi yang sudah dilindungi dan semua fakta-fakta itu tidak bisa kita pungkiri. Ada yang dilakukan penahanannya oleh Polda dan seterusnya, ada yang dilindungi oleh LPSK. Jadi ini sekali lagi jangan sampai mempengaruhi perkara pokoknya. Baik, terima kasih Pak Jan, kemudian juga Mas Febri, Bang Pitra, dan juga Pak Susno atas diskusinya. Dan pemirsa, pada akhirnya bukan spekulasi yang akan menentukan siapa yang benar, melainkan fakta, bukti, dan proses hukum yang harus diuji. Saya Vera Baswan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.